Halo, ketemu lagi di channel Bung Harpa. Mudah-mudahan mendapatkan sehat-sehat semua ya. Dan udah satu hari gue absen menyapa kalian. Dan kali ini gue akan kembali hadir dengan topik-topik seputar sepak bola khususnya di Eropa ya. Nah, jujur sebelum gue mau konten, tadinya gue mau membahas soal kemenangan trio kwek-kwek ya. Jadi City, Chelsea, dan Liverpool. Kemudian juga soal biasa, soal MU, kemudian juga Arsenal ya. Tapi pertama itu sudah banyak diangkat di berbagai platform, di berbagai apa namanya ya lini media massa lah ya. Jadi gua rasa lo juga sudah mendapatkan cukup insight yang beragam. Ya kita tahu semua tiga-tiga itu kemenangan itu uh, diraih dengan ya kurang meyakinkan. Bahkan juga MU demikian, hanya Arsenal mungkin yang cukup meyakinkan. Bahkan West Ham yang ada di peringkat ke 4 justru kalah ya. Sorry, imbang dari lawannya dari Burnley. Dan tadinya gue mau bahas itu semua lebih mendalam ya. Biasalah ya soal City, soal bagaimana mereka menang lawan penalti, Chelsea dan sebagainya. Tapi tiba-tiba sekitar pukul pukul 16 waktu UK ya, jadi 4 sore waktu UK atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 1 jam lah setelah berita itu keluar, gua rekam konten video ini. Ada berita yang gua nggak mau bikin lu khawatir, gua nggak mau dibilang bikin hoax, tapi memang ini harian The Sun ya. Ini mengangkat berita beberapa pemain dan staf MU positif COVID-19 yang diindikasikan ini adalah varian baru ya, varian apa namanya Omicron gitu. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aktivitas sepak bola khususnya di Eropa, lebih khususnya lagi di Inggris yang sudah berlangsung cukup meriah ya dengan penonton dan sebagainya, ini akan setback kembali seperti kurang lebih setahun lalu. Kita masih ingat ya ketika Covid merebak di dunia. Dan kita juga tahu di beberapa hari sebelumnya, mungkin sepekan terakhir, ini juga Spurs sudah mengalami hal yang serupa ya. Ada lebih dari 12 pemain yang terindikasi positif COVID-19. Dan ini membuat dia atau mereka harus membatalkan sejumlah pertandingan ya. Ini malah satu pertandingan yang melawan Rene yang seharusnya mereka jalani di grup ya, pertandingan ke-6 ini tidak dilanjutkan atau dianggap no contest oleh UEFA karena memang peraturan UEFA semua pertandingan babak grup baik di Liga Champions, Europa League maupun juga Conference League harus finish sebelum pergantian tahun. Dan sepanjang bulan Desember ini tidak ada slot bagi Spurs untuk bermain menyelesaikan pertandingan melawan Rene. Dan Rene sendiri memang sudah memastikan lolos ya sebagai ke babak berikutnya. Jadi Spurs tidak main di pertandingan ke-6 mereka di babak grup ya. Dan 2 lagi pertandingan yang ditunda karena banyak pemain Spurs terkena positif COVID dan juga stafnya ya. Mereka tidak membocorkan siapa aja pemain dan staf yang terkena COVID. Ini akhirnya pertandingan lawan Brighton dan juga Burnley seminggu kemarin ini dibatalkan. Ya, tapi kalau pertandingan seri EPL memang hampir pasti juga akan di reschedule tahun depan ya. Kita belum tahu karena tahun ini sudah nggak mungkin, sudah padat sekali jadwalnya. Nah, balik lagi ke MU. Jadi gue akhirnya membahas ini. Kenapa? Karena sekali lagi bukan gue mau bikin khawatir seperti ketika awal COVID ini muncul, tapi membuat kita juga lebih aware ya. Dan ini bisa juga kita tarik ke liga kita yang juga sudah bergulir cukup lama, ya cukup intens. Jangan lagi kita mengulangi hal yang sama. Ya ketika tahun lalu kita menganggap enteng ketika COVID mulai merebak, tidak ada salahnya sedia payung sebelum hujan. Nah, balik lagi ke soal MU. Ya ini ketika latihan di Carrington kemudian ada tes, ini ada beberapa staf atau pemain. Ya kita belum tahu nih siapa mereka, berapa orangnya. Ya tapi yang jelas memang diindikasikan ada sejumlah pemain yang terindikasi atau positif COVID. Ya ini menjadi setback kalau kita ingat beberapa bulan terakhir ini sepertinya sudah semakin rendah tingkat terinfeksian COVID. Cuman namun belakangan sepertinya dengan ada varian baru Omicron ini agak mulai naik lagi. Ya kita berharap tentunya tidak merebak seperti sebelum-sebelumnya. Nah ini artinya selanjutnya kalau kita lihat MU, ya kita lihat jadwal MU dulu ya. Ini berikutnya mereka akan lawan Brentford kalau nggak salah. Ya lawan Brentford tanggal 15, jadi midweek ini sebenarnya. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Ya Kamis, ya pokoknya midweek ya. Ini terancam tidak bisa dilangsungkan ya. Nah, ini menarik ya karena
Arteta juga udah angkat bicara. Dia mengatakan harus ada aturan yang jelas di FA atau di Inggris terkait boleh atau tidaknya pertandingan dilangsungkan. Karena kalau di UEFA jelas di ajang Piala Eropa ya, apakah Champions League, Europa League maupun Conference League, kalau satu tim ada pemain atau staff ya atau pelatih semuanya lah yang terlibat itu ada lebih dari 12 pemain yang terinfeksi positif COVID, maka pertandingan tidak boleh dilangsungkan. Tapi kalau di bawah itu, misalnya 1, 2 sampai dengan 12, pertandingan harus jalan gitu. Dan dengan catatan ada satu kiper ya. Jadi misalnya yang terkena COVID itu cuma 11 orang atau 10 atau 12 maksimum. Jadi sisanya diasumsikan ada 13 pemain. Dan ada kiper itu boleh dan harus dilangsungkan, tidak boleh tidak. Tapi kalau sampai 13 orang atau staf yang terkena COVID, maka pertandingan tidak boleh dilaksanakan yang melibatkan tim tersebut. Nah, ini tentunya menjadi kabar yang kurang mengembirakan kalau kita bicara MU yang sedang mulai berbenah di bawah besutan Ralf Rangnick ya. Kita tahu MU di bawah Rangnick cukup positif, tidak terkalahkan, dan terakhir juga mereka menang 1-0 ya dari Norwich melalui titik putih melalui Ronaldo. Dan bukan tidak mungkin ya pertandingan-pertandingan lain juga akan direview, akan diuji, dan malah terakhir gue baca ada bukan ada tapi ada himbauan atau aturan ya, gue belum clear untuk setiap stadion yang melangsungkan pertandingan dengan melibatkan 4.000 orang penonton lebih, itu yang datang harus double jab atau 2 kali vaksin atau bisa melampirkan surat keterangan ya semacam PCR mungkin ya, tidak negatif COVID ya, dengan syarat-syarat tertentu lah, mungkin 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, gue nggak ngerti. Yang jelas akan lebih diperketat ya. Dan himbauan juga memakai masker segala macam di ruang tertutup juga mulai himbau kembali untuk penonton khususnya, dan juga orang-orang yang beraktivitas di tube, underground ataupun di ruang tertutup. Nah, jadi sekali lagi ini satu situasi yang memang sangat tidak menguntungkan, dan mungkin seperti yang gue sempat singgung, ada baiknya kita selalu aware ya, bukan parno. Ya, kita ingat di awal-awal COVID merebak banyak yang menganggap enteng ya, dengan mengatakan ini apa, tapi akhirnya ternyata ini menjadi sesuatu pandemik yang mengganggu. Jadi ada baiknya juga kalau ini kita tarik buat teman-teman di Indonesia ya, karena kita tahu Liga Indonesia ini sudah bergulir cukup jauh, sudah bergulir cukup luas ya, bahkan juga sudah ada sempat usulan untuk mendatangkan penonton. Nah, ini mungkin juga masukan buat kita supaya nggak ada salahnya sedia payung sebelum hujan ya. Kalau gue berharap itu aja, karena sepak bola ya adalah hiburan, tapi keselamatan gue rasa di atas segala-galanya. Dan sedikit juga gue tambahkan, kemarin juga ada isu ya ketika Lindelof ada gangguan pernafasan ya, kabarnya selama berapa menit ya dokter mengecek nafasnya itu tiba-tiba tinggi ritmenya ya, tapi dia mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan COVID ya, karena memang sekarang apa-apa orang agak parno. Tapi justru Joshua Kimmich ya, ini di Bayern Munchen ini yang jelas memang dia kena COVID waktu itu, dan memang dia tidak divaksin dan ada gangguan di paru-parunya, karena kita tahu COVID ini mengganggu paru-paru ya. Dan kabarnya Kimmich akan segera divaksin dan akan menjalani pemulihan supaya dia bisa segera negatif COVID dan bisa segera membela Bayern Munchen di tahun nanti, karena tahun ini kelihatannya udah nggak mungkin. Tapi biasanya memang Bundesliga akan libur cukup lama ya, jadi mungkin gua nggak tahu, mungkin teman-teman cek sendiri, kalau kayaknya biasanya mulainya akhir Januari atau awal Februari ya, karena memang biasanya seperti itu Bundesliga. Tapi yang jelas sekali lagi gue sih berharap secara pribadi ya keselamatan diutamakan ya, kita mulai saling menjaga lagi supaya ya apa yang sudah kita alami sekarang yang kita syukuri, bagaimana mahalnya dan indahnya ya kita bisa kembali nonton bola ini, bahkan dengan penonton ini tetap terjaga, jangan sampai kita harus kayak dulu lagi ya hilang hiburan, dan bahkan juga ya nggak bisa hilang kesempatan nonton bola baik langsung di TV maupun juga orang-orang yang di sana ya di Inggris ataupun di Italia yang sudah mulai bisa nonton ke stadion. Nah, itu aja video gue kali ini, simple aja. Gue nggak mau berlama-lama. Jadi terima kasih yang udah nonton. Semoga
video ini, konten ini berguna buat lo, informatif, dan tetap kita jaga prokes, jangan terlena, dan sama-sama kita jaga kesehatan satu sama lain. Oke, terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di edisi-edisi gue yang lainnya. Thank you udah nonton ya. Ciao.